microwave diatermi ini antara lain satu, meningkatkan elastisitas atau kelenturan atau fleksibilitas pada jaringan ikat ini bisa mencapai 5 sampai dengan 10 kali lebih baik dari kondisi atau keadaan sebelum dilakukan pemberian tindakan dengan microwave diatermi, serta dapat meningkatkan proses perbaikan jaringan yang mengalami trauma. Juga efek terapeutik dari microwave diatermi ini dapat menurunkan rasa sakit atau rasa nyeri, serta dapat menormalisasikan tonus otot. Adapun kontraindikasi dari penggunaan microwave diatermi yaitu satu, apabila di daerah atau di dalam anggota tubuh ini terdapat logam, misalnya seperti seseorang yang telah mengalami operasi dengan pemasangan implan atau misalnya plate and screw, juga adanya pacemaker atau alat padu jantung, serta alat-alat peralatan logam lainnya, misalnya seperti kalung, cincin, gelang, yang mana nanti pada daerah yang akan diterapi ini harus dihindarkan terlebih dahulu. Juga ini kontraindikasinya adanya gangguan peredaran darah serta jaringan yang mengandung banyak cairan, misalnya daerah mata atau pada jaringan yang lukanya masih basah. Kontraindikasi yang lainnya apabila terjadi neuropati pada saraf perifer. Yang terakhir kaitan dengan infeksi akut serta demam. Oke, sekarang kita lanjut untuk modalitas yang bisa diterapkan atau diaplikasikan sebagai sampel untuk tindakan atau penata laksanaan fisioterapi pada OA genu sinistra. Ini bisa menggunakan satu di antaranya adalah ultrasound. Nah, di sini ultrasound merupakan modalitas fisis yang digunakan untuk terapi dengan getaran mekanik pada frekuensi atas pendengaran manusia, yaitu lebih dari 20.000 Hz atau 20 MHz. Ultrasound dengan penggunaan transducer yang bergerak secara dinamis, baik sirkular maupun paralel, ini juga menggunakan media sebagai penghantar arus dari ultrasound. Sedangkan dosis pada ultrasound ini bervariasi, jadi ada intensitas 1,2 sampai dengan 3 W/cm, ini termasuk yang dosis yang kuat. Sedangkan yang dosis 0,3 sampai dengan 1,2 W/cm ini masuk dosis yang sedang. Apabila kurang dari 0,3 W/cm ini
masuk dosis yang rendah. Sedangkan durasinya ini 1 menit untuk 1 cm daerah yang diterapi. Nah, maksimalnya ini adalah 15 menit. Sedangkan frekuensi ini tergantung daripada kondisi penyakit. Jadi, kalau yang akut ini bisa saja diberikan tindakan fisioterapi dengan menggunakan ultrasound, bisa dilakukan setiap hari. Ini yang akut. Sedangkan yang kronis ini bisa diberikan 2 sampai 3 kali per minggunya. Selanjutnya untuk transducer pada ultrasound ini ada 2 jenis, ada yang 1 MHz dan 3 MHz. Yang 1 MHz ini penetrasinya ini lebih dalam dibanding yang 3 MHz, yang penetrasinya ini lebih dangkal atau lebih kecil. Sedangkan tekanan pada transducer ini bisa kita lakukan secara smooth dan gentle, serta tekanan seluruh permukaan harus kontak dengan area terapi. Jadi permukaan transducer ini harus senantiasa kontak dengan area. Sedangkan tekanan transducer ini tadi 1 smooth, gentle, dan kanan minimal atau ringan. Adapun guna media coupling ini untuk menghantarkan arus yang berupa gelombang suara. Nah, metode untuk ultrasound ini ada 2, yaitu yang kontak langsung dan kontak tidak langsung. Seperti apa yang kontak langsung? Yang kontak langsung ini dengan media atau perantara tadi seperti gel atau water oil. Nah, ini syarat media ini tadi, gel atau water oil ini harus yang transparan agar kita bisa melihat reaksi pada kulit, serta tidak terlalu cair ataupun tidak terlalu pekat. Yang terakhir, media tersebut tidak menimbulkan iritasi. Sedangkan yang kontak tidak langsung, ini berarti metode ultrasound yang ada di dalam air, yaitu pada area yang kecil dan tidak rata permukaannya. Dan bisa kita gunakan dengan water pillow pada kantong plastik atau karet yang mengandung air. Sehingga kontak di permukaan tubuh yang tidak rata, medium antara sisi kantong sampai dengan kulit dan sisi kantong sampai dengan transducernya. Adapun efek dari ultrasound ini ada efek mekanis, ada efek termal, juga biologis. Nah, efek mekanisnya ini menimbulkan efek mikromasas karena adanya gerakan transducer dan kaitan dengan efek piezoelektriknya. Sedangkan efek termalnya ini menimbulkan panas. Sedangkan efek
biologi. Nah, ini terjadinya vasodilatasi daripada pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah serta meningkatkan permeabilitasnya. Juga regenerasi jaringan dan menimbulkan relaksasi otot sehingga akan mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri. Sedangkan efek yang tidak diinginkan yaitu ada kaitan dengan mual ataupun nyeri. Sedangkan indikasi daripada ultrasound ini sangat baik diberikan pada kondisi atau penyakit, misalnya ada juga ada UDIM, misalnya juga HNP, bisa masuk kategori dari indikasi daripada ultrasound. Nah, sekarang kita lanjutkan kaitan dengan indikasi. Jadi ultrasound ini cocok untuk menghantarkan panas ke area yang sangat lokal atau sesuai dengan ukuran transducer 2 kali dari ukuran ERA. Halo semuanya? Masih ingat kepanjangan ERA? Apa? ERA? Halo? 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 Halo semuanya? Halo? Lenggar? Halo Lenggar? Melina? Elizulfa? Melina? Ini kan di ultrasound, ini cocok untuk menghantarkan panas ke area yang sangat lokal. Jadi ukuran transducer 2 kali ukuran ERA. Apakah yang disebut dengan ERA, Melina? Masih ingat? Lupa ya. ERA itu singkatan dari effective radiating area. Jadi area radiasi yang efektif pada ultrasound. Jadi pada jaringan lunak yang dalam hingga kedalamannya bisa sampai 5 cm atau 2 inci. Sedangkan indikasi penggunaan ultrasound ini satu, misalnya terjadinya kontraktur atau pemendekan jaringan. Jadi ultrasound itu ada yang continue, ada yang intermittent atau pulse ataupun denyut. Jadi ultrasound itu ada 2 jenis, ada yang continue dan ada yang apa tadi? Eli Julfa? Halo. Ya, Diana Pratiwi. Lutfia. Ya, Pak. Ya, Lutfia. Tadi ultrasound ada yang continue, dan satunya apa? Nah, yang tadi intermittent. Tadi kalau tadi yang metodenya langsung dan tidak langsung, tapi ultrasound sendiri ada yang continue dan ada yang intermittent. Jadi ada yang terus menerus, ada yang ada jeda
perlu untuk istirahat. Jadi itu yang disebut dengan intermittent atau denyut atau puls. Nah, indikasinya itu sebagai contoh pada kasus-kasus pemendekan jaringan lunak atau kontraktur, sehingga ultrasound yang kontinu ini akan menghasilkan pemanasan dan dalam sementara peregangan ini meningkatkan ekstensibilitas daripada jaringan ikat di otot. Jadi aplikasinya ini harus cukup lama untuk memanaskan jaringan target. Jadi jaringan cepat menjadi dingin, maka perlu ada peregangan atau stretching ketika jaringan dipanaskan dan pertahankan regangan selama 2-3 menit setelah aplikasi berakhir. Sedangkan ultrasound intermittent atau denyut ini efektif untuk mengurangi kekakuan sendi pada pasien misalnya rheumatoid arthritis dalam jangka pendek dan tidak berefek pada luka bakar dan jaringan parut pada keloid. Juga indikasi pada kalsifikasi tendinitis. Rasionalnya ini ultrasound dapat membantu melarutkan cadangan kalsium dan mengurangi nyeri, walaupun hasilnya belum konsisten. Juga ultrasound ini indikasi untuk kasus osteoartritis seperti kasus yang kita contohkan pada pagi hari ini adalah OA sinistra. Nah, di sini kasus osteoartritis ini bisa fisioterapi dapat mengaplikasikan modalitas, satu di antaranya adalah ultrasound. Ini rasionalnya ultrasound ini dapat mengurangi nyeri dengan dosis yang tepat dan dikombinasikan dengan exercise atau dikombinasikan dengan latihan. Yang kemudian ini dapat meningkatkan LGS atau lingkup gerak sendi. Jadi kondisi OA sinistra diterapi dengan US, harapannya dapat mengurangi nyeri dengan dosis yang tepat serta dikombinasikan dengan exercise atau latihan yang kemudian ini dapat meningkatkan ROM atau ring of motion, lingkup gerak sendi dan membantu peningkatan kekuatan serta fungsi dan gaya berjalan. Jadi fungsi daripada lutut, kekuatan otot-otot daerah lutut, lingkup gerak sendi dan gaya berjalannya juga akan lebih baik. Bukan bahwa ultrasound bermanfaat untuk osteoartritis. Ya, dari tinjauan sistematis ini menyimpulkan bahwa ultrasound bermanfaat untuk kasus osteoartritis dengan cara yaitu
mengaplikasikan US dan rasional dapat mengurangi nyeri dengan dosis yang tepat dan dikombinasikan dengan exercise terapi atau terapi latihan. Harapannya dengan kombinasi latihan ini akan meningkatkan LGS atau lingkup gerak sendi serta membantu peningkatan kekuatan otot serta fungsi sendi dan peningkatan untuk gaya berjalannya. Juga ultrasound ini indikasi pada atau untuk kasus rheumatoid arthritis. Kenapa demikian? Ini rasionya ini dapat meningkatkan dengan cara latihan, harapannya nanti bisa meningkatkan gerak sendi, juga mengurangi durasi kekakuan di pagi hari dan jumlah sendi yang bengkak dan nyeri ini juga akan berkurang. Selanjutnya indikasi ultrasound ini juga bisa diterapkan pada kasus epikondilitis lateral. Ini untuk meningkatkan metabolisme jaringan dan ekstensibilitas jaringan lunak serta meredakan atau mengurangi nyeri. Dengan adanya peningkatan metabolisme jaringan, ekstensibilitas jaringan lunak dan nyeri yang berkurang, ini akan meningkatkan relaksasi daripada otot. Studi ini terkontrol nih, belum menunjukkan manfaat yang konsisten. Dan tinjauan terkini menyimpulkan bahwa belum yang mendukung atau menyangkal daripada kegunaan ultrasound. Juga indikasi untuk inflamasi subakut dan kronik. Misalnya apa? Ya, misalnya bursitis, jadi peradangan pada bursa. Nah, rasionalnya ini dengan aplikasi ultrasound ini akan ada indikasi terhadap penurunan nyeri dan perbaikan mobilitas. Ya. Selanjutnya juga kondisi ini akan menunjukkan bahwa ini akan memberikan hasil yang positif. Nah, terus kasus selanjutnya ada yang disebut dengan CTS. Masih ingat CTS? Lenggar? Halo Lenggar. Diana Pratiwi. Halo. Ya. Ya, masih ingat? Ini ultrasound, ini juga indikasi untuk kasus CTS. Masih ingat CTS? Carpal tunnel syndrome, Pak. Carpal tunnel. Iya, betul. Ya, carpal tunnel syndrome. Nah, ini rasionalnya aplikasi US atau ultrasound terhadap carpal tunnel syndrome ini ada yang menggunakan ultrasound yang intermittent atau ultrasound denyut. Nah, ini akan menghasilkan penurunan gejala. Juga peningkatan kecepatan sensorik.
serta perbaikan kekuatan untuk memegang, serta untuk mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri. Juga menurunkan atau mengurangi bengkak karena ultrasound kemungkinan menghasilkan dekompresi daripada saraf di dalam tanah. Juga indikasi untuk trigger point. Nah, ini rasionalisasinya atau rasionalnya desensitisasi trigger point ini baik ultrasound yang konvensional maupun yang bertenaga tinggi ini akan menaikkan intensitas selama 4 detik sehingga toleransi nyeri pasien bisa menaikkan intensitasnya ini selama 4 detik hingga toleransi nyeri pasien. Juga mengembalikan tingkat toleransi ini 3 kali dan dilakukan dengan peregangan. Nah, ultrasound ini juga indikasi untuk nyeri pinggang, misalnya seperti nyeri pinggang akut karena terjadi pergeseran bantalan sendi atau diskus dan memberikan dampak atau efek untuk menurunkan inflamasi lokal. Juga menimbulkan penurunan dan meningkatkan lingkup gerasi serta meningkatkan fungsi daripada sendi. Masih ingat tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda peradangan? Lenggar? Halo, lenggar? Lenggar, ya. Masih ingat lenggar? Lenggar? Tanda-tanda inflamasi? Eli Julfa? Eli Julfa? Masih ingat tanda-tanda inflamasi? Melina? Muhammad Septan? Iya. Ada rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsiolesa. Tumor apa tumor? Halo, tumor? Bengkak, Pak. Halo. Halo Bengkak. semuanya. Tumor apa tumor? Bengkak. Iya. Kalau rubor? Iya, tumor betul. Enggak sekarang rubor? Rubor? Apa rubor? Merah, Pak. Iya, warna kemerah-merah. Iya, warna merah. Terus kalor? Panas. Iya, panas. Kalau dolor? Nyeri. Ya, oke. Jadi tadi ada rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsiolesa. Juga untuk kontra indikasi daripada ultrasound ini satu pada area atau daerah yang anestetik, jadi mengalami
gangguan sensibilitas. Nah, ini pasien harus mengandalkan umpan balik termal untuk melaporkan pemanasan yang berlebihan. Juga adanya kontraindikasi kerusakan sirkulasi arterial. Saya ulang lagi. Yang pertama tadi ada kontraindikasi ultrasound ini pada area yang mengalami anestetik. Yang kedua ini ada kerusakan sirkulasi arterial. Ini rasionalnya sirkulasi arterial harus memadai untuk memenuhi kebutuhan medikasi pada daerah perdarahan. Rasionalnya terjadi peningkatan aliran darah dan dapat meningkatkan perdarahan lokal yang ada. Juga kontraindikasi pada daerah yang banyak terdapat cairan, misalnya pada daerah mata. Ini dapat menyebabkan kavitasi di dalam rongga cairan. Juga kontraindikasi untuk kasus kanker berkaitan dengan paparan lokal. Ini akan terjadi peningkatan aliran darah yang dapat menyebabkan penyebaran atau metastasis atau metastase. Juga pada medula spinalis telah dilakukan laminektomi. Ini rasionalnya akan didapatkan kavitasi ini dapat terjadi dalam cairan cerebrospinal. Juga kontraindikasi pada sinus karotid dan ganglia servikal atau pada alat pacu jantung. Nah, tadi di depan kan sudah ini rasionalnya dapat menyebabkan gangguan detak jantung yang normal atau menstimulasi baroreseptor. Yang terakhir kontraindikasinya adalah tromboflebitis. Ini dapat rasionalnya ini dengan mengaplikasikan ultrasound ini akan terjadi kontraindikasi karena apa? Nanti akan menghasilkan emboli. Demikian tadi indikasi dan kontraindikasi ultrasound. Ini dapat dijelaskan tadi dari berbagai kasus. Untuk yang indikasinya ini tadi sudah saya sebutkan, mulai dari pemendekan jaringan lunak atau kontraktur, juga kalsifikasi tendinitis, terus osteoartritis, juga rheumatoid arthritis, epikondilitis lateral atau tenis elbow, juga inflamasi subakut dan kronik. Misalnya apa? Iya, bursitis. Juga ada tadi CTS atau carpal tunnel syndrome. Ini juga indikasi. Terus ada trigger point. Juga nyeri pinggang akut karena bergesernya bantalan sendi atau diskus intervertebralisnya.
Nah, untuk kontraindikasinya tadi ada pada area ada kerusakan sirkulasi arterial, juga perdarahan, juga daerah yang banyak mengandung cairan, misalnya daerah mata. Kontraindikasi lainnya yaitu kanker atau paparan lokal. Yang terakhir kaitan dengan trombophlebitis. Dari sini silahkan kalau ada yang belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, silahkan. Kalau tidak, saya akan lakukan presensi terlebih dahulu, absen untuk